Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film tentang permasalahan rumah tangga. Langsung aja ke alur film. Film dibuka dengan seorang kakek tua bernama Turo yang OTW naik Supra menuju perkebunan buah. Saat sampai di kebun, Turo mendapatkan telepon dari seorang wanita bernama Vanessa yang bilang kalau ia tertarik membeli buah-buahan dari perkebunannya. Turo sendiri memiliki seorang putra yang bernama Aldo. Ketika Turo masih di kebun, Aldo yang sedang masak tiba-tiba menghampiri cewek bernama Cita yang akan ke kamar mandi. Aldo bilang kalau dia ingin ngetap oli. Awalnya Cita menolak, namun Aldo terlanjur sanguai. Cita pun akhirnya mengalah dan mereka pun incelik di kamar mandi. Ternyata Cita ini adalah istri Turo alias ibu tiri Aldo. Di tempat berbeda, seorang polisi memanggil anak buahnya yang bernama Floyd. Polisi itu meminta Floyd untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Vanessa. Uang tersebut merupakan uang simpanan dari para pejabat korup yang dipercayakan kepada Vanessa. Balik ke rumah Cita. Di sana dia melanjutkan ronde kedua dengan Aldo. Saat sedang gemoy, Cita ditelepon Turo yang mengabarkan kalau dia akan pulang telat karena janjian dengan pembeli buah. Selesai adu mekanik, Aldo memberikan ramuan racun pada Cita. Dia terus membujuk Cita agar mau meracuni kopi Turo. Cita sempat ragu, namun Aldo terus membujuknya. Tujuan mereka tentu saja agar Aldo bisa menikah dengan Cita dan mereka bisa menguasai harta Turo. Tak lama, Turo pulang untuk mandi. Dia lalu bilang pada Cita kalau dia akan ke kota bertemu dengan pembeli buah. Dia pun meminta Cita untuk membuatkan kopi. Namun, tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata itu adalah Vanessa. Mereka janjian bertemu untuk membahas kesepakatan kerjasama mereka. Singkat cerita, Turo pergi menemui Vanessa di sebuah kafe. Turo akhirnya bertemu dengan Vanessa. Kakek itu membawa buah tester hasil perkebunannya. Di kafe itu juga terlihat Floyd yang sedang menginteli mereka. Saat ngobrol, Vanessa melancarkan speak-speak iblisnya. Dia pun menggoda Turo. Vanessa bilang kalau dia butuh laki-laki yang bisa memuaskan hasratnya. Meskipun baru kenal, mereka terlihat nyaman satu sama lain. Sepulang dari kafe, mereka melipir ke gubuk yang ada di kebun Turo. Mereka lalu mabar dengan bergairah. Cita yang menunggu kedatangan Turo ditelepon oleh Turo dan bilang kalau dia tidak bisa pulang ke rumah karena dia akan memetik buah naga yang sudah matang malam itu juga. Setelah itu, Cita curhat dengan Aldo dan Aldo ngomporin Cita dengan bilang kalau saat ini Turo pasti sedang selingkuh dengan pembelinya. Pagi harinya, Turo mengajak Vanessa untuk keliling kebun sambil cerita tentang keluarganya. Selesai cerita, mereka berdua pun lanjut incelik di kebun. Sementara di rumah, Aldo dan Cita sedang incelik di kamar mandi juga. Namun, belum sampai klimaks. Justru Turo pulang ke rumah duluan. Akhirnya Cita menyuruh Aldo untuk bersembunyi di kamar mandi. Cita pun menyambut kedatangan Turo dan Vanessa. Mereka pun berkenalan. Kemudian Vanessa izin ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, Vanessa tidak tahu kalau di sana ada Aldo. Melihat tubuh sembelihot Vanessa, Aldo langsung sanguek. Ia lantas minta diservis oleh Vanessa. Dan Vanessa pun melayani Aldo meski mereka belum kenal. Turo yang merasa Vanessa terlalu lama di toilet, dia pun memanggilnya dan memintanya untuk segera keluar dan makan bersama. Selesai mandi, mereka bertiga pun makan siang bersama. Ketika mereka sedang makan, Cita pamit dan membantu Aldo untuk keluar dari toilet agar tak ketahuan Turo. Mereka lalu masuk ke dalam mobil Vanessa, karena Cita yakin kalau Turo dan Vanessa tak hanya rekan bisnis semata. Karena tak kunjung kelihatan, Turo pun mencari Cita, namun dia tak menemukannya. Turo dan Vanessa pun berangkat ke kota untuk mencairkan uang muka dan tanda tangan kontrak. Setelah itu, mereka pergi ke perkebunan Arturo lagi. Dan polisi Floyd juga mengikuti mereka. Dan lagi-lagi, Turo dan Vanessa kimpoy lagi di gubuk kebun. Aldo yang penasaran pun langsung mengikuti dan dia melihat Turo dan Vanessa sedang adu mekanik. Cita yang curiga, akhirnya turun dari mobil dan melihat sendiri Turo dan Vanessa yang sedang mabar di kebun. Karena sakit hati, Cita mengambil sebuah parang untuk menghabisi Turo dan Vanessa. Cita terus mengejar Vanessa. Saat mau menghajar Vanessa, beruntung Aldo berhasil menahan Cita lalu mengajak Vanessa untuk kabur. Setelah itu, Cita mengejar Turo dan untungnya Cita bisa dihentikan oleh pekerja kebun Turo. Malamnya Turo berbicara dengan Cita dan bilang dia menyesali apa yang dia lakukan. Ia meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi lagi. Turo pun memberikan uang agar dimaafin oleh Cita. Dia meminta Cita untuk membeli apapun yang bisa membuatnya kembali bahagia. Di tempat lain, Vanessa dan Aldo sedang mabar di Oyo. Saat sedang incelik, mereka justru digerebek oleh Floyd. Polisi itu mengatakan kalau dia tidak akan menangkap Vanessa, asalkan Vanessa mau bekerja sama dengannya untuk morotin koruptor itu dan membagi hasil uangnya. Vanessa pun bilang kalau uang yang baru ditransfer dipegang oleh Turo karena baru saja membeli buah.
Lalu Floyd menyuruh Vanessa menelpon Toro untuk membatalkan pembelian buah. Vanessa lalu menghubungi Toro dan memintanya untuk bertemu. Sambil nyeruput kopi buatan Cita, Toro izin akan menemui Vanessa untuk mengambil uang sisa pembelian buah. Dia pun berjanji tidak akan berbuat macam-macam lagi. Namun, ketika akan melangkah keluar, tiba-tiba Toro terjatuh dan langsung lockout. Ternyata, Cita sudah menambahkan racun ke dalam kopi Toro. Karena Toro tak kunjung datang, Vanessa pun menghubungi Toro lagi. Namun, ternyata yang mengangkat teleponnya adalah Cita. Dan Cita bilang kalau Toro kena serangan jantung. Tak lama, Aldo dan Vanessa pun datang ke rumah Cita untuk melihat kondisi Toro. Aldo dan Vanessa yang masih shock pun meminum air di rumah itu. Tanpa mereka sadari, air itu ternyata udah dikasih racun juga oleh Cita. Vanessa dan Aldo pun lockout juga. Beberapa jam setelah kejadian itu, Cita memutuskan pergi untuk menghilangkan jejak. Floyd yang juga kesana pun kaget melihat 3 manusia berbaring di kasur. Rumah itu pun jadi TKP dan diselidiki oleh polisi. Balik ke Cita, saat ia berjalan di kota, tiba-tiba dia dijemput oleh Floyd. Mereka pun berencana untuk kabur, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jangan melawan ras terkuat di bumi. See you, jangan lupa subscribe dan lancar rezekinya.